Salam sukses. Elemen kelompok penyinyir atau pembenci selalu tak ada henti-hentinya melakukan serangan-serangan terhadap keluarga Jokowi sampai ke cucu-cucunya. Sasaran terbaru setelah Jokowi lengser adalah Gibran. Sudah berbagai cara kelompok-kelompok ini menebar gertakan-gertakan dan membangun isu-isu untuk menggagalkan Gibran dilantik jadi cawapres. Dan gertakan yang terbaru dari kelompok cekcok ini adalah adili, gantung Jokowi, dan lengserkan Gibran setelah pelantikan. Tapi nyatanya dari semua yang digembur-gemburkan para kelompok cekcok ini adalah bullshit. Cuma gede omon-omon saja. Mengenai sepak terjang yang tak berakal sehat dari para kelompok ini juga banyak ternyata mendapat kritik dari civil society. Salah satunya adalah kritikan bijak dari Bung Jeffrey Giovanni terhadap para kelompok nyinyir ini yang mengingatkan sesuatu juga soal keistimewaan Gibran. Lalu seperti apa tentang keistimewaan Gibran itu? Inilah videonya. Saya melihat ini bukan cuma kerjanya Pak Prabowo sendirian. Saya melihat bahkan saya percaya Gibran akan dilibatkan. Gibran ini bukan cuma jadi seperti mungkin Pak Ma'ruf sekarang ya, yang bahkan orang lupa bahwa dia sebetulnya adalah seorang wakil presiden kan. Makanya namanya nggak disebut-sebut. Tapi itu terjadi bukan salah dia, karena barangkali memang tidak diberikan peran yang memberikan dia pekerjaan yang cukup terlihat oleh masyarakat luas. Nah, saya duga sekarang dengan Gibran itu akan berubah. Dan di sekitar dia, makanya tadi saya menyebut nama-nama seperti ada Kodari, ada orang Hasan Nasmi dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang dalam pandangan saya itu bisa diajak bicara oleh Pak Prabowo untuk merancang sebuah pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, yang transparan dan akuntabel. Nah, kita sebagai masyarakat sipil, kita di Cokro TV misalnya, harus terus menjaga itu juga. Dan saya yakin apa yang sedang di format oleh Pak Prabowo ini sama sekali nggak bisa disebut sebagai kesia-siaan, gemuk, membebani masyarakat dan seterusnya. Gibran sebagai wapres terbaru kan, sebelum ini kan kita dengar sekali begitu masif serangan terhadap Gibran kan, Fafa dan lain-lain. Terus kemudian ada wacana tentang pemakzulan ya. Dan dengan para penyinyir atau penyerang Gibran dan Jokowi itu melakukan itu, dalihnya itu untuk melindungi Prabowo, untuk menyelamatkan Prabowo dari Jokowi efek, dari beban Jokowi. Jadi Jokowi itu beban. Nah, Prabowo agar bisa gesit itu bebannya harus dibuang. Kira-kira begitu. Nah, terkait dengan Gibran ini, kalau setelah pelantikan, kira-kira kelompok yang melakukan aktif melakukan tadi upaya untuk mendelegitimasi Gibran ini seberapa akan semakin tetap kenceng atau bagaimana? Bagaimana Mas JG melihat soal Gibran ini? Karena kan Gibran ya, saya baru ingat tadi sebelum acara taping ini saya baca berita Gibran malamnya. Jadi ketika kemarin malam sudah menemui ini dari Korea Selatan. Jadi ada utusan dari Korea Selatan sudah menemui, artinya dia sudah bekerja sebagai wapres gitu. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin membuat kalangan yang betul-betul melecehkan Gibran itu menjadi wah, lihat gitu. Nah, gitu kayak gitu. Gimana Mas JG melihatnya? Yang istimewa dari Mas Gibran ini adalah kemampuan dia untuk membuat pembenci-pembenci ini salah menerka. Kita lihat saja waktu dia diputuskan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, orang kemudian bereforia, para pembenci-pembenci ini, bahwa dia nggak bisa ngomong, bahwa dia nggak pinter, bahwa dia nggak punya kompetensi, bahwa dia pasti akan takut berdebat, bahwa dia pasti akan grogi. Semua hal itu diyakini oleh para pembenci ini. Kalau kita lihat beberapa video yang beredar misalnya, mereka mengejek-ngejek Mas Gibran bahwa wah tidak akan sebanding ketika Mas Gibran akan
berdebat dengan Profesor Mahfud MD, misalnya, Ya. dan lain-lain. Ini yang mereka-mereka ini harus hati-hati bahwa pengalaman itu harusnya mengajarkan kepada mereka untuk jangan underestimate, jangan menganggap Mas Gibran ini rendah, tidak kompeten, dan lain-lain. Mas Gibran ini punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kompetensi yang mumpuni sebenarnya. Gampang kok kalau kita mau melihat keberhasilan dia. Coba aja lihat apa yang terjadi di Solo selama kepemimpinan dia yang singkat sebenarnya. Indikator-indikator keberhasilan di Solo itu kan bahkan lebih hebat dari ketika bahkan Pak Jokowi menjadi wali kota Solo sebenarnya. Nah, kalau kita lihat data itu, ya seharusnya para pembenci ini stoplah untuk berpikir bahwa Mas Gibran akan blunder, Mas Gibran akan memalukan sebagai seorang wakil presiden. Saya percaya dia sangat pandai membuat orang terjebak, berpikir dia tidak mampu, padahal dengan begitu dia tahu ketika dia berbuat yang baik saja sedikit, dia akan melebihi dari ekspektasi orang sebenarnya. Karena dia terlanjur direndahkan tadi. Ini kan pernah terjadi ketika pada perdebatan Pilpres yang lalu. Ya. Nah, di sisi yang lain, bahkan Mas Gibran ini juga dengan pengalamannya sebagai wali kota, dia adalah orang yang sudah punya pengalaman di pemerintahan, di eksekutif. Pak Prabowo pernah jadi eksekutif sebagai Menteri Pertahanan 5 tahun terakhir, tetapi kan tidak sebagai pemimpin langsung, tidak sebagai presiden, tidak sebagai wali kota, tidak sebagai gubernur. Mas Gibran punya kemampuan itu. Dan ini saya rasa akan menjadi sinergi yang baik dengan Pak Prabowo. Dan yang kedua, sebagai orang dengan kultur Jawa, saya rasa juga Mas Gibran juga mengerti bagaimana menempatkan dirinya sebagai wakil presiden yang tetap sangat bermanfaat buat presidennya, tetapi tidak kemudian menjadi dominan dan berlebihan yang seolah-olah melebihi kapasitasnya sebagai seorang wakil presiden, atau seolah-olah lebih dominan dan lebih bekerja efektif dibandingkan presidennya. Kultur Jawa yang dia punya pasti akan menuntun dia untuk sangat hati-hati dalam menyikapi kepemimpinan ke depan ini. Jadi saya termasuk orang yang ragu dan sangat percaya bahwa tidak mungkin keraguan kelompok pembenci ini bahwa mereka Pak Prabowo dan Gibran ini akan berbenturan. Saya sih nggak percaya, karena saya tahu Mas Gibran cukup komplit sebagai seseorang yang di posisi sebagai wakil presiden. Dan jangan lupa, ayahnya adalah seorang presiden yang mengalami punya wakil presiden yang pasif, punya juga pengalaman punya wakil presiden yang sangat aktif. Saya Mas Gibran pasti akan mengisi kelemahan-kelemahan dua wakil presiden ayahnya itu. Dia mungkin tidak terlalu aktif, tapi dia sangat bermanfaat buat presidennya, yaitu Pak Prabowo. Demikian, Girsahan. Oke. Kalau Mbak Ade gimana melihatnya? Ya, saya Bang JG ini baik hati. Jadi dia menganggap para pengkritik, penyinyir itu sebetulnya rasional. Salah melihat nih. Kalau menurut saya, Bang, mereka itu tahu persis kok Gibran itu pintar. Cuma mereka harus membangun narasi untuk mengatakan orang ini tidak pantas menjadi wakilnya Prabowo. Mereka aja sekarang sudah milih-milih kan. Lihatlah, mereka tidak pernah mau menyinggung Pak Prabowo. Serangannya itu konsisten. Yang mereka serang terus itu adalah Jokowi harus dimakzulkan. Gibran tidak boleh dilantik, dan seterusnya. Ya. Jadi artinya mereka itu sendiri memang pada dasarnya, kalau istilah Islam itu apa, hatinya itu udah hasud ya. Dengki. Memang sudah dengki. Jadi kritik. Jadi hasud di sini jangan pakai diartikan dalam bahasa Indonesia. Bukan pakai T ya. Bukan menghasut. Hasud. Iya. Ya, kan ada yang hatinya sudah hitam, dengki, gitu ya. betul. Dengki ya.
memang karena dengki, karena kalah sebetulnya. Dulu kan mereka sangat mencintai Jokowi ketika Jokowi masih mendukung tim mereka. Ketika sekarang mereka sudah ditinggalkan oleh Jokowi, Jokowi jadi salah, anak-anaknya pun salah, menantunya salah, cucunya salah, dan etes pun jadi sasaran sekarang. Jadi menurut saya sih ya, saya tapi setuju dengan kesimpulannya bahwa at the end ini nggak akan banyak berarti lah. Karena mereka sekarang saja setelah mereka terus menerus dan rakyat itu seperti nggak peduli kok apa yang mereka katakan. Bahkan di berbagai kesempatan saya tuh merasa orang-orang bilang sama saya, anak bang Ade atau Pak Ade atau Bung Ade itu teman-temanmu kenapa sih? Dan ini datang bukan dari orang-orang yang loyalisnya Prabowo atau Jokowi ya. Ini orang-orang yang ya biasa aja, kayak saya di kampus ketemu sesama para dosen, mereka merasa bahwa kok kritik-kritiknya itu nggak ada ya. Termasuk yang sekarang ini kan, bahwa soal berusaha menggagalkan agar Gibran itu menjadi dilantik jadi wapres, bukan dilantik. Harus dibatalkan lah kewapresannya. Iya, dibatalkan. Jadi macam-macam tadinya dibatalkan. Setelah nggak mungkin dimakzulkan. Setelah itu pokoknya selalu ada. Coba tanya sama teman-teman Anda ya. Artinya orang-orang yang Anda kenal lah ya. Orang-orang itu pada dasarnya sebetulnya sekedar mengungkapkan kebenciannya yang sampai sekarang masih ada dalam hati mereka. Saya duga sih Bang JG sebagian dari mereka akan terus nyinyir. Sebagaimana dulu kelompok-kelompok tertentu nyinyir terus pada Pak Jokowi. Tapi begitu sih pemerintahannya Pak Prabowo ini bisa terus menunjukkan bahwa we perform well gitu ya, terus melakukan kewajibannya secara benar, secara baik, masyarakat luas ini tidak bodoh. Masyarakat luas tuh jangan dibayangkan sebagai sekedar orang-orang yang pasif yang akan menerima begitu saja kebohongan demi kebohongan yang dilancarkan oleh orang-orang yang mereka anggap pintar itu. Ya, lama-lama si orang-orang pintar yang nyinyir ini akan dijauhi. Dan ini sudah terjadi kan kemarin. Kita sempat dengar ada acara silaturahmi nasional itu yang di Cikini. Ya, itu hadir ada sejumlah orang yang disebut sebagai kritikusnya Pak Jokowi itu. Nobody care. Media aja males ngeberitain. Dan saya duga ini akan terus terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, makanya saya katakan yang saya ingin tekankan juga adalah kita sebagai civil society ini, kita kan pendukungnya Pak Prabowo di sekarang. Kita jangan biarkan Pak Prabowo dan kawan-kawannya terjerembab. Ya. Jangan karena saking kita percaya dirinya bahwa Pak Prabowo ini sedemikian kuat, kita membiarkan menteri-menterinya bekerja as usual, karena biar gimana pun kita harus khawatir ya, ada uang yang sedemikian berlimpah di sana. Kalau itu tidak digunakan, di-manage secara baik, yang bisa kembali berbalik kepada pemerintahan Pak Prabowo. Tapi saat ini, kalau kita bicara saat ini, saya percaya bahwa itu kualitasnya prima lah, kualitas kabinet ini. Tapi kualitas orang-orang yang prima ini bisa aja terganggu oleh bujukan, oleh rangsangan, oleh macam-macam. Dan itu yang harus kita jaga. Nah, menurut Mas JG, kira-kira dengan pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo ini kelompok-kelompok yang menebarkan kebencian dan balas adu domba semacam itu tuh bagaimana mereka kira-kira, Mas? Ya, kalau namanya sifat ya, nggak mungkin lah. Pasti akan terulang kembali. Kalau sekarang sasaran mereka ini masih Pak Jokowi, karena Pak Jokowi baru saja selesai jadi presiden, masih hangat. Nanti ketika Pak Jokowi sudah mulai jarang lagi muncul di publik karena sudah menjadi mantan presiden, sudah tinggal di Solo dan mungkin aktivitasnya tidak diliput oleh media, ya barangkali mereka mulai mencari-cari atau mengkritik atau menyinyiri apa yang terjadi di pemerintahan Pak Prabowo begitu. Tetapi ya saya selalu harus bilang bahwa kita nggak perlu juga terganggu dengan gaya seperti itu, karena dalam negara demokrasi selalu akan ada orang-orang yang memang seperti itu, begitu. Dan itu nggak akan besar jumlahnya dan juga tidak akan bisa mempengaruhi
hajat hidup kita semua gitu. Jadi saya juga termasuk orang yang percaya juga bahwa gaya seperti itu tidak mungkin kita hapuskan dari muka bumi gitu, karena memang ada saja orang seperti itu, nyinyir, berburuk sangka, kemudian jahat, dengki hatinya, itu pasti ada, Gustaf. Kalau sifat seperti itu nggak pernah diperbincangkan, ya nggak mungkin sifat-sifat itu nggak ada di diri manusia begitu. Sifat itu pasti ada di diri manusia. Dan sekarang kelihatan ternyata pada orang-orang yang memang nggak pernah terima kekalahan gitu. Kalau pada orang-orang yang dewasa dalam menerima kekalahan, kalau kita lihat kan rileks saja, tidak melihat ini sebagai aib atau ratapan berkepanjangan begitu. Jadi ya sebaiknya kita abaikan saja, kita lihat ke depan, kita dukung Pak Prabowo bersama-sama, karena memang tugas Pak Prabowo 10 tahun ke depan ini sangat berat sekali. Ya. Saya optimis Indonesia akan mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini, karena saya percaya Pak Prabowo sampai hari ini sudah membuktikan dirinya secara konsisten selama 20 tahun terakhir. Dia mengabdikan hidupnya untuk politik Indonesia, dan sekarang dia mencapai apa yang dia cita-citakan, dan goal atas apa yang dia capai ini tentu harus dia jawab dengan pembuktian bahwa di tangan dia Indonesia harus menjadi negara yang maju. Dan kalau kita lihat usia Pak Prabowo bukan lagi usia yang muda bagi seorang politisi, tentu pilihan hidup dia hari ini adalah membuat sesuatu yang kemudian bisa menjadi legasi dia buat bangsa Indonesia, menjadi legasi nama baik keluarga dia buat bangsa Indonesia. Jadi saya sangat percaya beliau akan sangat objektif, akan sangat jujur, akan sangat terbuka, akan sangat konsisten untuk bekerja keras mencapai cita-cita Indonesia maju itu.